ENTP atau Extrovert Intuition Thinking Perceiving atau biasa disebut tukang debat, the debater. Kenapa begitu? Karena orang dengan tipe kepribadian ini sering digambarkan sebagai orang yang inovatif, pintar, dan ekspresif. ENTP juga dikenal berorientasi pada ide, itulah sebabnya kepribadian ini digambarkan sebagai inovator, visioner, dan pendebat. Oke, kita lanjut ke karakteristik si ENTP ini ya. Yang pertama, ENTP senang berinteraksi dengan berbagai macam orang. Mereka adalah pembicara yang hebat dan suka melibatkan orang lain dalam debat. Mereka lebih fokus pada masa depan daripada detail-detail saat ini. ENTP senang berada di sekitar orang lain, terutama jika mereka dapat terlibat dalam percakapan atau debat tentang sesuatu yang mereka minati. Mereka biasanya cukup santai dan mudah bergaul, namun terkadang mereka terlalu sibuk dengan ide atau rencana mereka sehingga mereka lupa akan hubungan dekat mereka. Mereka cenderung menyimpan penilaian. Alih-alih membuat keputusan atau melakukan tindakan, mereka lebih suka menunggu dan melihat apa yang terjadi. ENTP sangat ingin tahu dan fokus untuk memahami dunia di sekitar mereka. Mereka terus-menerus menyerap informasi dan ide-ide baru dan dengan cepat sampai pada kesimpulannya. Mereka mampu memahami hal-hal baru dengan cukup cepat. Salah satu mitos umum tentang ENTP adalah mereka suka berdebat hanya untuk berdebat. Mereka menikmati debat sebagai cara untuk mengeksplorasi suatu topik, mempelajari apa yang dipercayai orang lain, dan membantu orang lain melihat sisi lain dari cerita. Kita masuk ke strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya apa aja sih si ENTP ini? Yang pertama, dia tuh orangnya inovatif banget, kreatif, pembicara yang hebat, senang berdebat, dan menghargai pengetahuan. Respect sekali sama pengetahuan. Kelemahannya apa aja? Bisa argumentatif atau terlalu over dia. Tidak suka rutinitas dan jadwal. Maunya bebas gitu ya. Tidak suka dikendalikan. Nah, benar, maunya bebas dia. Terus kadang-kadang tidak fokus, juga tidak peka. Oke, seperti biasa, habis kekuatan dan kelemahan, kita masuk ke fungsi-fungsi kognitif atau fungsi-fungsi si ENTP ini. Kita lempar ke Bung Fadil, silakan Bung Fadil. Oke, untuk ENTP ini fungsi dominannya adalah extrovert intuition. ENTP cenderung menerima informasi dengan cepat dan sangat berpikiran terbuka. Mereka pandai menemukan koneksi yang mungkin diabaikan orang lain dan cenderung fokus pada kemungkinan. Untuk fungsi keduanya ada introvert thinking. ENTP itu logis dan objektif. Ketika membuat keputusan, mereka menempatkan bobot yang lebih besar pada bukti rasional daripada subjektif. Fungsi ini berfungsi untuk membantu ENTP memahami semua informasi yang masuk melalui fungsi extrovert intuition mereka. Oke, fungsi ketiganya ada extrovert feeling. Ketika dikembangkan, fungsi yang ketiga ini ENTP bisa menjadi suka penarik perhatian gitu. Social charmer yang mampu bergaul dengan baik dengan orang lain. Ketika aspek kepribadian ini lemah, ENTP mungkin tidak peka terhadap orang lain dan bahkan dapat terlihat menyendiri atau tidak baik. Fungsi terakhir ada introvert sensing. SI ini berpusat pada pemahaman masa lalu. Ini sering menjadi titik kelemahan bagi ENTP. Mereka lebih fokus pada kemungkinan. ENTP juga cenderung mengabaikan banyak detail kehidupan sehari-hari, terutama jika mereka sangat terlibat dalam suatu proyek atau rencana. Oke, kita masuk ke karir ya. Karir-karir yang populer kepribadian ENTP ini. Antara lain yaitu ada insinyur, ada juga pengacara, ada juga ilmuwan, ada psikolog, ada penemu, ada psikiater, dan ada wartawan. Itulah beberapa
cabang-cabang karir yang ternyata di baliknya mungkin kebanyakan adalah jenis kepribadiannya INTP. Nah, untuk cocok nih orang INTP ini nyambungnya sama siapa aja sih jenis kepribadiannya? Bisa ini Bung Fadil kira-kira? Untuk INTP ini dengan fungsi dominannya extrovert intuition lebih cocok dengan yang punya fungsi dominannya introvert intuition, yaitu INTJ dan INFJ. Tapi kemungkinan lebih cocoknya dengan INFJ karena fungsi kedua dan ketiganya sama, yaitu TI dan FI. Oke. Ya, begitulah teman-teman kurang lebihnya sekilas tentang tipe kepribadian INTP. Oke, video kali ini cukup sekian dari kami. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.